Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya hormati, kepada Pak Samuji selaku fasilitator, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Izinkan saya untuk yang pertama kali akan mempraktekkan coaching nggih. Saya sebagai coach dan Pak Trio sebagai coach. Saya pura-puranya adalah Kepala sekolah. Kepala sekolah nggih, Pak Trio adalah gurunya. Seperti itu nggih. Nggih, Bu. Siap. Siap nggih Pak Trio? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan coaching supervisi nggih dengan kasus yaitu Pak Trio merasa gelisah karena ada teman Pak Trio yang menggerutu saat diajari pembuatan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar menggunakan aplikasi Canva. Langsung saja, saya dulu nih Pak Trio. Nggih, Bu, siap. Terima kasih Ki. Assalamualaikum Pak Trio. Waalaikumsalam, Bu. Kemarin Pak Trio bilang nggih ada hal yang ingin Bapak bicarakan dengan saya nggih. Iya, Bu, saya mau bercerita dengan Ibu. Kebetulan siswa Pak Trio sudah pulang kan? Apakah kita bisa bicarakan sekarang dengan Pak Trio? Bisa, Bu. Kebetulan sudah pulang. Sekarang waktunya kita bisa bicara, Bu. Oke. Santai saja Pak Trio, tidak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Pak Trio bicarakan dengan saya? Begini loh, Bu. Kemarin saya kan mengikuti PMM itu ya, Bu. Nah, setelah pulang saya kan disuruh untuk memberikan kepada teman yang lain. Nah, teman saya itu tidak mau menggunakan Canva yang saya berikan, Bu, untuk membuat aksi nyata tersebut. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah PMM, nggih. Lalu apa yang Pak Trio harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya tidak merasa nyaman, Bu, dengan apa yang dilakukan oleh teman saya itu, Bu. Sehingga saya ingin mencari solusi supaya apa yang saya rasakan ini bisa dapat teratasi, Bu. Memang permasalahannya bagaimana Pak Trio? Sepertinya Pak Trio ini benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Begini loh, Bu. Kemarin kan saya mengajari teman saya membuat aksi nyata yang ada di PMM itu kan. Nah, ketika saya membuat aksi nyata itu, Bu, dia merasa tidak mau menggunakan Canva. Dia hanya meminta menggunakan PowerPoint saja seperti itu, Bu. Terus bagaimana respon teman Pak Trio itu? Nah, itulah Bu yang jadi masalah, Bu. Beliau tetap menginginkan bersikukuh menggunakan PowerPoint. Mungkin dia sudah merasa nyaman dengan PowerPoint itu, Bu. Oh, begitu Pak Trio. Kalau saya boleh tahu ya Pak Trio, mengapa Bapak mengajarinya tidak menggunakan aplikasi PowerPoint saja yang diharapkan oleh teman Pak Trio itu? Begini loh, Bu, kan selama yang saya pelajari ini, saya berikan Canva itu kan banyak sekali template dan elemen yang sangat baik sekali, sangat lengkap. Nah, saya ingin mengajari beliau supaya beliau ada peningkatan begitu loh, Bu, sehingga bisa mengerjakan materi yang di platform Merdeka Mengajar itu. Oh iya ya. Bapak sudah jelaskan alasan itu sama teman Bapak? Sudah, Bu, tapi beliaunya malah tersinggung, sehingga saya tidak enak. Menurut Ibu, apa yang salah, Bu? Oh, menurut saya sebenarnya Pak Tri itu tidak bersalah. Sekarang kan memang zamannya menggunakan Canva untuk membuat media pembelajaran maupun PowerPoint. Padahal di Canva juga kan bisa kita membuat PowerPoint. Bahkan mungkin dengan adanya Canva itu lebih menarik ya dibandingkan aplikasi PowerPoint yang secara langsung. Ya, seperti itulah Pak Trio. Mungkin pemahaman teman Bapak itu tentang hal Canva itu tidak sama ya dengan cara berpikir kita, sehingga teman Pak Trio itu maunya tetap bersikukuh menggunakan aplikasi PowerPoint. Mungkin seperti itu ya Pak Trio, pemikiran beliau. Mungkin juga, Bu, seperti yang saya rasakan, mungkin beliau juga merasa seperti itu. Terus, kira-kira solusi apa yang Pak Trio pikirkan untuk masalah ini? Ya, Bu, tetap saya berusaha dulu untuk mengajari beliau dengan menggunakan Canva. Ya, perlahan-lahan pula. Misalkan kalau mungkin terlalu ekstrim kan dia mungkin semakin malah menolak, maka saya
sedikit demi sedikit untuk mengajari beliau gitu loh Bu. Betul sih Pak Trio, sepertinya teman Bapak itu harus tahu alasannya kenapa Pak Trio itu ingin mengajari teman Bapak itu menggunakan Canva nggih. Jadi Bu, maksudnya juga seperti itu Bu. Mungkin Pak Trio punya gambaran atau solusi lain yang sekiranya nanti alasan Pak Trio itu yang pertama tidak diterima oleh teman Pak Trio. Bagaimana ya Bu? Apakah saya harus minta maaf ya Bu? Kemudian mengajari beliau sesuai dengan yang beliau harapkan, misalkan dengan PowerPoint itu loh Bu. Nah, itu maksud saya Pak Trio. Pak Trio harus tahu, Pak harus tahu dan juga harus menyiapkan solusi alternatif yang sekiranya nanti alasan pertama Pak Trio itu tidak diterima dan malah bisa memperkeruh suasana. Seperti itu Pak Trio. Iya Bu, tapi saya tetap berusaha dulu untuk mengajari beliau dengan menggunakan Canva. Tetapi kalau memang tidak berhasil, saya akan menggunakan apa yang beliau rasa nyaman Bu. Tepat sekali Pak Trio, sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak dalam bekerja bisa kembali nyaman Pak. Ya Bu, saya juga ingin masalah ini tidak berlarut-larut Bu. Karena apa? Karena terus-menerus saya juga tetap merasa berbeban Bu. Saya harus mengajari PMM, tapi beliau tetap menolak. Kan jadi saya nggak enak Bu. Betul ya Pak Trio. Nah, berarti sekarang kita menyusun komitmen Pak Trio. Kira-kira Bapak kapan akan menindaklanjuti masalah ini? Kapan ya Bu? Kalau kayaknya sih minggu depan ada kegiatan KKG loh Bu. Apa saat KKG itu jaga saja ya Bu? Kira-kira menurut Oh, Ibu bagaimana? menurut saya sebaiknya Pak Trio itu tidak usah menunggu KKG Pak, karena mungkin minggu depan nggih, ini waktunya tepat Ye. Pak. Oh gitu ya Bu. Baiklah kalau begitu nanti mungkin sepulang sekolah saya akan berjanji dengan beliau Bu supaya kapan bisa mengerjakan bersama-sama begitu Bu. Nah, seperti itu lebih bagus Pak Trio. Semoga nanti Pak Trio dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama teman Bapak nggih dan Bapak kembali nyaman dalam bekerja. Baik Bu, terima kasih sekali waktunya Ibu bisa ngobrol dengan saya, membuat saya menjadi lebih plong Bu. Ya Pak Trio, sama-sama. Senang Di, membantu Bapak. lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Langsung saja nih Pak Samuji, nanti saya akan merefleksikan tentang coach yang telah saya dan Pak Trio lakukan terkait refleksi diri yang sudah berjalan baik selama percakapan, yaitu ada kemitraan antara saya dan Pak Trio sehingga Pak Trio itu dapat leluasa menyampaikan pendapatnya dan juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah ditanyakan yang sesuai dengan alur tirta, sudah jelas. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin saya akan menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Trio. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan sedikit kecanggungan karena saya memikirkan waktu yang cukup singkat nggih dan mungkin perlu waktu lebih santai lagi dalam percakapan ini. Kemudian yang dapat saya lakukan agar kondisi Princess dapat kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, mungkin yang pertama adalah menghadirkan diri sepenuhnya agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coaching. Kemudian saya juga harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat sesi coaching, saya akan membuat catatan-catatan kecil yang akan disampaikan kepada coach. Yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan terus berlatih untuk mengcoaching agar saya